Nah, di video kali ini kita akan membahas materi mengenai persamaan garis lurus, gradien, bentuk eksplisit, titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y. Latihan-latihan soalnya seperti ini, tentukan nilai gradien. Nah, nomor 1 sampai 4 nanti kita akan ubah bentuknya ke dalam bentuk persamaan eksplisit. Kan kemarin kegunaan bentuk eksplisit itu adalah kita bisa mengetahui langsung nilai gradiennya dari Y sama dengan MX plus C itu, ya kan? Jadi dijadiin ke bentuk eksplisit. Bentuk eksplisit itu Y sama dengan MX plus C. Nah, nanti koefisien X atau angka di sebelah kiri X ini sebagai gradiennya. Konsepnya seperti itu. Sekarang nomor 1. Kita tulis dulu saja soalnya 4X tambah 3Y sama dengan 24. Kita ubah ke bentuk Y sama dengan jadi 3Y sama dengan 4X pindah ke kanan jadi negatif 4X tambah 24. Kemudian dibagi berapa ini? Biar jadi Y aja. Bagi 3. Bagi 3. Kiri bagi 3. Kanan juga bagi 3. Kemudian ini juga bagi 3, seperti itu ya. Kemudian berapa ini? Y sama dengan negatif 4/3X. Terus ditambah 8. Ya udah, cuman seperti itu. Berarti gradiennya adalah negatif 4/3-nya ini. Gradiennya adalah, berarti kan Y sama dengan MX plus C. Tinggal ngikutin aja. MX plus C. Nah, M-nya adalah angkanya ini. X-nya nggak ikut ya. Berarti M-nya adalah negatif 4/3. Jawabannya yang D. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 2. Kita hapus dulu. Nomor 2 sama. Kita ubah bentuk persamaannya menjadi Y sama dengan, kita tulis dulu 8X dikurangi 5Y dikurangi 10 sama dengan 0. Kemudian negatif 5Y, 8X pindah kanan jadi negatif 8X, negatif 10 pindah kanan jadi plus 10. Kemudian kita bagi semain-mainnya, dibagi negatif 5. Dibagi negatif 5 ya. Jadi negatif 5Y dibagi negatif 5 sama dengan negatif 8X dibagi negatif 5 ditambah 10 dibagi negatif 5. Berarti Y sama dengan negatif bagi negatif positif. 8/5X ditambah 10 bagi negatif 5 negatif 2. Berarti gradiennya yang ini, yang sebelah kiri X ini. 8/5. Jawabannya yang D. Seperti itu. Kemudian untuk nomor 3. Kita lanjut, kita hapus dulu. Nomor 3. Nah, ini sama nih. Gradiennya berapa ini? Negatif 12X ditambah 8Y ditambah 15 sama dengan 0. Kita ubah ke bentuk eksplisit. Negatif 12X pindah kanan jadi 12X. 15 pindah kanan jadi negatif 15. Kemudian dibagi berapa ini? Bagi 8. Dibagi 8 berarti 8Y dibagi 8 sama dengan 12X bagi 8 dikurangi 15/8. Nah, Y-nya sama dengan berarti 12/8X dikurangi 15/8. Nah, 15/8 ini nggak usah diperhatiin ya, karena kita kasusnya cuman nentuin gradien aja. Berarti gradiennya adalah 12/8. 12/8 kalau disederhanain jadi bagi 4. 3 bagi 4, 2. 3/2. Seperti itu, atau 1/2 juga boleh kalau mau dijadiin desimal. Kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4. Kita hapus dulu. Nomor 4. Negatif 3X tambah Y
dikurangi 5 sama dengan 0. Ubah negatif 3x pindah kanan jadi 3x, negatif 5 pindah kanan jadi plus 5. Nah ini udah bentuk eksplisit kan, udah jadi y sama dengan mx plus c. Berarti gradiennya langsung jawabannya 3, gradiennya 3. Seperti itu, gampang banget. Kemudian kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 5. Nah, gradien atau kemiringan garis H. Sebenarnya ada berbagai metode. Cara berpikirnya aja yang berlainan, tapi nanti hasilnya sama. Kalau kita mau langsung dengan rumus gradien, kita perhatikan dulu ini gradiennya positif atau negatif. Kalau dia condongnya ke kanan atau mencong ke kanan, itu berarti positif. Kalau enggak, patokannya kalau dia naik dari kiri ke kanan naik, itu nanti gradiennya berarti positif. Jadi rumus gradien kan sebenarnya delta y per delta x, atau vertikal per horizontal juga boleh, vertikal per horizontal, atau bisa juga tegak per bubuk kalau pakai bahasa yang gampang, tegak per bubuk. Nah kalau kita mau langsung tegak per bubuk, tegaknya berapa ini? 3 ya, itu 2, 3, tegaknya 3, bubuknya 2. Nah berarti tinggal 3 per 2, gitu aja. Jawabannya yang D nanti, 3 per 2. Kemudian kalau kita mau pakai yang cara jalan-jalan boleh-boleh aja dari kiri ke kanan. Kalau cara jalan-jalan itu berarti kita harus kesepakatannya kalau dia ke atas berarti positif, ke kanan positif, ke bawah negatif, ke kiri negatif. Nah pertama kita mau jalan-jalan dari sini ke sini. Ini naik dulu, naik berapa? 1, 2, 3. Berarti kan naik 3. Terus ke kanan, karena dia naik, berarti gradiennya positif. Karena dia naik, berarti atasnya delta y-nya positif. Terus ke kanannya juga, ke kanan kan ini, ke kanan 2, berarti 3 per 2. Sama aja, jalan-jalan atau pakai tegak per bubuk. Kalau misal kalian jalan-jalannya dari sini, tak hapus ya. Nih, misal kalau pakai jalan-jalan, ini cuma metode berpikir aja. Jalan-jalannya dari sini ya. Ini dia turun dulu. Turunnya kan 3. Kalau turun berarti negatif ya kesepakatannya. Kemudian ke kiri. Nah, ke kirinya negatif 2. Nah, kan sama aja, negatif 3 bagi negatif 2 tetap 3 per 2. Itu kalau pakai metode jalan-jalan. Ini langsung, ini pakai jalan-jalan. Cuman berbeda cara berpikir aja, tapi jawabannya sama kok. Kemudian kita lanjut ke nomor 6. Berarti ini 3 per 2. Jawabannya yang D ini tadi ya. D ya jawabannya ya. Kemudian kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 6. Nah ini gradiennya berapa? Ini langsung atau mau jalan-jalan juga bebas. Kalau ini langsung berarti kita lihat ini dia turun gradiennya. Kalau turun berarti dia negatif gradiennya. Negatif tegak per bubuk. Tegak per bubuk. Nah, tegaknya berapa? Tegaknya di sini 5. 2 ke 4, berarti negatif 5 per 10. Berarti negatif 1 per 2. Seperti itu. Itu untuk nomor 6. Kalau mau pakai jalan-jalan juga boleh. Misal dari sini. Misal kalau mau pakai jalan-jalan, cara berpikirnya kayak gini. Dia dari sini turun dulu. 1, 2, 3, 4, 5 berarti negatif 5. Kemudian ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti karena ke kanan berarti positif 10. Bawahnya tetap hasilnya sama, negatif 1 per 2. Itu kalau pakai jalan-jalan. Ini pakai langsung. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 7. Kita hapus dulu, nomor 7. Nah, ini gradiennya berapa? Ini gradiennya negatif ya. Kalau mau langsung berarti tegak per bubuk. Tegaknya berapa ini? 1, 2, 3, 4. Dari sini ya, 2 ke 4. Jadi kalau mau langsung negatif tegak per bubuk. Karena ini dia turun hanya. Kan turun. Patokannya dari kiri ke kanan. Atau enggak dia mencong ke kiri berarti negatif. Ini sangat negatif. Berarti tegaknya 4, bubuknya 2 ke 4, 6. Berarti disederhanain jadi negatif 2 per 3. Dibagi 2, negatif 2 bagi 2, 3. Kalau mau pakai jalan-jalan juga boleh. Dia turun dulu 1, 2, 3, 4. Berarti negatif 4. Terus kemudian jalan-jalan ke kanan 2 ke 4, 6. Berarti gradiennya negatif 4 per 6. Sama aja hasilnya negatif 2 per 3.
Kita lanjut ke nomor 8. Nah, gradien garis ini pakai rumus ya. Ini yang X1, Y1, X2, Y2. Rumusnya apa? Yang Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Berarti sama dengan Y2-nya negatif 2, Y1-nya dikurangi Y1-nya 2, per X2-nya 5, dikurangi X1-nya negatif 1, berarti negatif 1, seperti ini. Berapa ini? Negatif 4 per, ini 5 tambah 1 jadi 6, berarti negatif 2 per 3, sama aja. Dibagi 2, 2, dibagi 2, 3, negatif 2 per 3. Ini cara kalau gradien dengan menggunakan 2 titik. Kita nggak usah gambar garisnya, gambar titiknya di sini koordinat kartesius. Kita pakai rumus ini langsung ketemu gradiennya. Kemudian kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 9. Nah, ini sama juga, ini X1, Y1, ini X2, Y2. Tentukan gradiennya, berarti rumusnya Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 sama dengan Y2-nya negatif 5 dikurangi Y1-nya 3 per X2-nya negatif 2, X1-nya negatif 4. Berarti berapa ini? Negatif 8 per negatif 6, berarti positif ya. Positif 8 per 6 disederhanain bagi 24 bagi 23. 4 per 3. Seperti itu untuk nomor 9. Sekarang untuk nomor 10. Tentukan titik potong dengan sumbu X. Nah, titik potong dengan sumbu X itu artinya apa? Titik potong sumbu X itu artinya Y-nya yang 0. Titik potong sumbu X, ini SB itu singkatan sumbu, berarti itu artinya Y-nya 0. Ya, kita ubah dulu ke Y sama dengan Y-nya diganti 0. Jadi 3X dikurangi 2Y sama dengan negatif 12. Kita ubah dulu Y-nya sama dengan diganti 0. 2.0 sama dengan negatif 12. Berarti 3X dikurangi 0 sama dengan negatif 12. Tinggal 3X sama dengan negatif 12. Bagi 3, kanan juga bagi 3. Hasilnya X-nya negatif 4. Berarti titiknya belum selesai. Titiknya berarti X, Y. X-nya dulu negatif 4, Y-nya 0. Seperti ini. Untuk nomor 10. Sekarang untuk nomor 11. Nah, kalau tadi titik potong sumbu X, sekarang titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y itu artinya apa? Titik potong sumbu Y itu artinya X-nya yang diganti 0. Titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y. Artinya X-nya sama dengan 0. Berarti ya udah diganti X-nya 0. 3X dikurangi 2Y sama dengan negatif 12. X-nya diganti 0. Dikurangi 2Y sama dengan negatif 12. Berarti 0 dikurangi 2Y sama dengan negatif 12. Negatif 2Y sama dengan negatif 12. Berarti kiri bagi negatif 2, kanan bagi negatif 2. Hasilnya Y-nya sama dengan positif 6. Berarti titiknya adalah 0,6. X dulu baru Y. X dulu baru Y. Seperti itu. Bisa 0,6. Kemudian kita lanjut ke nomor 12. Nomor 12 seperti ini. Gambarnya persamaan garis Y sama dengan X. Nah, ini gambarnya Y sama dengan X. Ya udah, Y sama dengan X terus. X-nya min 2 ya diganti min 2. Berarti Y-nya juga min 2. Ini kalau Y sama dengan X. X-nya kalau pas 0 ya Y-nya berarti sama dengan 0 juga. Ini kalau Y sama dengan X. X-nya 2 ya X-nya diganti 2, Y-nya juga 2. Nah, ini Y sama dengan X. X-nya 4 ya Y-nya berarti juga 4. Berarti titiknya apa aja? Negatif 2, negatif 2, 0,0, 2,2, kemudian 4,4. Seperti ini. Setelah digambar seperti ini, kita tahu titiknya. Kita cari, kita gambar ke koordinat kartesiusnya.
Nah, ini sebentar koordinat kartesiusnya. Nah, seperti ini ya. Nah, Y sama dengan X, kemudian kita kasih garis-garisnya ini. Nah, kasih titik-titiknya ini negatif 2, negatif 2, 0,0, 2,2, 4,4. Kemudian kita baru garis seret. Nah, gambarnya nomor 12 jadi seperti ini. Sekarang kita lanjut ke nomor 13. Bisa ya ini nomor 12. Nomor 13 kita lanjut. Nah, ini dengan menggunakan titik potong. Kita cari dulu titik potong sumbu Y. Tipot, tak singkat ya biar gampang. Tipot sumbu Y. Tipot sumbu Y itu artinya apa? X-nya sama dengan 0. Nah, ya udah. X-nya diganti 0 dong. X-nya diganti 0, 3Y negatif 5 dikali 0 sama dengan negatif 30. Berarti 3Y sama dengan 3Y dikurangi 0 sama dengan negatif 30. 3Y sama dengan negatif 30 dibagi berapa? Kiri bagi 3, kanan bagi 3, Y-nya sama dengan negatif 10. Berarti titiknya 0, di sini negatif 10. Titiknya adalah 0, negatif 10. Seperti itu. Yang kedua kita mau mencari tipot sumbu X. Tadi tipot sumbu Y udah. Tipot sumbu X. Itu artinya apa? Y-nya yang gantian 0. Nah, Y-nya yang gantian 0 nih. Berarti kita tulis dulu 3Y dikurangi 5X sama dengan negatif 30. Y-nya diganti 0. Dikurangi 5X sama dengan negatif 30. Berarti 0 dikurangi 5X sama dengan negatif 30. Negatif 5X sama dengan negatif 30 dibagi semin-minnya negatif 5, kanan juga dibagi negatif 5, berarti X-nya sama dengan positif 6. Berarti titiknya adalah 6,0. Seperti ini untuk nomor 13. Nah, setelah kita tahu titiknya seperti ini, kita baru gambar grafiknya. Jadi gambarnya kita ubah ke nomor 13. Nah, seperti ini. Kita kasih titik dulu 0, negatif 10 di sini, 6,0 di sini, kita baru garis seret. Nah, jadinya seperti ini untuk nomor 13. Yang penting jangan salah ngasih titiknya. Kita lanjut ke nomor 14. Satu nomor lagi. Nomor 14. Nah, ini sama ini. Ini kasih dulu titiknya X, Y, diisi sendiri ya ini. Berarti titiknya X, Y. Kemudian kasih titik potong, tipot sumbu Y. Tipot sumbu Y apa ini? Berarti artinya X-nya sama dengan 0. Berarti 2X ditambah 7Y ditambah 14 sama dengan 0, ya kan? X-nya diganti 0. 0 ditambah 7Y ditambah 14 sama dengan 0. Berarti 0 ditambah 7Y ditambah 14 sama dengan 0. 14-nya tak pindah sana, jadi 7Y jadi negatif 14. Kiri bagi 7, kanan bagi 7, berarti Y-nya sama dengan negatif 2. Titiknya adalah 0, negatif 2. Kemudian tipot sumbu X, titik potong sumbu X, itu artinya Y-nya yang gantian 0. Nah, 2X ditambah 7Y ditambah 14 sama dengan 0. Y-nya diganti 0 dong. 7 dikali 0. Sebentar, salah. 2X. 2X tambah 7 dikali 0 ditambah 14 sama dengan 0. Nah, ini berarti tinggal 2X, 7 kali 0 kan 0. Ditambah 14 sama dengan 0. Kemudian berarti 2X, 14-nya kan tak pindah ke kanan jadi negatif 14. Ya kan? Kemudian dibagi 2. Nah, berarti kita bagi 2.
Ini biar kelihatan. Susah juga. Sebentar. Kita taruh di sini aja ya. Berarti 2x sama dengan negatif 14. Kita taruh di sini ya. Berarti 2x dibagi 2. Negatif 14 dibagi 2. Berarti x-nya sama dengan negatif 7. Jadi titiknya adalah negatif 7. Berarti titiknya negatif 7,0. Ada 0, negatif 2 dan negatif 7,0. Setelah itu kita baru kasih grafiknya. Hapus dulu. Ke sini. Nah, nomor 14. 0, negatif 2 dan negatif 7,0. Kasih titiknya seperti ini. Yang penting jangan sampai kebalik. 0, negatif 2 itu di sini. Negatif 7,0 di sini. Tinggal kemudian digaris. Oke, jadi seperti itu pembahasannya. Kalau ada yang masih bingung, bisa tanya ya di WA. Oke, Tuhan memberkati.